Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Komaria dari kelas 3D D4 absen 18. Di sini saya akan menjelaskan problem 8.56 Kopis, di mana di soal dijelaskan evaporasi dari larutan gula di double efek evaporator. Heat yang masuk yaitu 4.535 kg per jam dan mengandung 10% gula, lalu diuapkan menjadi larutan sebesar 50% atau 0,5. Lalu feednya masuk pada evaporator kedua yaitu 37,8. Kemudian steam yang masuk pada evaporator efek 1 dengan suhu 115 Celcius. Kemudian efek pada evaporator efek 2 yaitu 13,60 kilopascal absolut. Lalu untuk U1-nya 2270 dan U2-nya 1705 watt per meter kubik. Jika kita menggunakan rumus dari BPR dan GP dari example 851, kemudian kita disuruh mencari luas area dan steam yang dibutuhkan. Diketahui F-nya itu 4.535, XF-nya 0,1, XL2-nya 0,5, F-nya 37,8, T steam-nya 115,6, T efek 2-nya 13, satunya 2270, 705, BPR-nya itu 1,78x. Ini persamaannya itu 1,78x ditambah 6,22x kuadrat. Nah, CP-nya itu 4,19 dikurangi 2. Di gambar dijelaskan bahwa feed masuk pada evaporator 2 jadi di sini itu steam seperti backward. Nah, jadi feed dan steam itu masuknya tidak sama. Nah, masuknya itu tidak sama. Jadi arah feed ini masuk dan dari evaporator 2, kemudian steam satu. Kita hitung masa total sama dengan L2 plus V1 tambah V1 ditambah
dua itu kita diperoleh persamaan. Ini kan tadi diketahui itu sama dengan L2 plus V. Jadi itu kita ke neraca di F kali XF sama dengan L2 tambah V kali V di sini itu apa? Karena yang diuapkan air, makanya kita masukkan ketemu L2 7,2. Kita mencari nilai V dengan L2 F sama dengan L2 plus V dengan V 3600. Lalu kita asumsikan V1 sama dengan V2 sama 2. Maka nilai V di masing itu V sama dengan 2 dengan kan V1 sama dengan V2 3.628 V sama dengan 1.814 kg. Lalu kita ke neraca massa solid di masing-masing L sama dengan L1 sama dengan L1 plus L2 ketemu L1-nya 2, kita angkanya dan kita ketemu L1-nya 27,6 kg per kita mencari nilai F2 dengan F sama dengan V2 L1. Kita masukkan rumus. Jadi ini nilai V2-nya 814,4 kg per jam. Lalu kita mencari nilai neraca massa komponen di kan Fx1 itu kan yang masuk evaporator L1 kali XL1 dengan yang keluar dari evaporator itu V1 atau yang keluar dari bawah itu L2 kali maka ketemu nilai X nya 0,7. Terus kita mencari nilai Fx2 berarti yang masuk itu adalah Fxf dan yang keluar L kali XL1 ditambah V2 kali YV. Kita ke dari boiling point rise.
di mana XL1 sama dengan R ini kita dapatkan dari penjabaran example 8.51. Persamaannya 1,78x ditambah 6,22x kuadrat. R1 kita dapat dari ini, nilai ini, kita masukkan nilai x-nya, ketemu 2,42. Itu pun juga BPR2. Lalu kita ke untuk sigma BPR dengan BPR1 kali BPR2 sama dengan 2,9 Celcius. Selanjutnya kita menghitung T2. T pada saat tekanan 13,65 kilopascal dan kita masukkan di sini karena tekanannya ini tidak ada, jadi kita asumsikan seperti ini. Kita ambil datanya dari appendix A29. Ketemu itu kita ambil antara 50 dan 13,65 itu ada di antara 12,394 dan 15. Ketemu, kita interpolasikan dan ketemu nilainya X-nya adalah 51,88. Nah, kita selanjutnya ke temperatur drop total system. Sigma delta T sama dengan TS ketemu TS-nya dikurangi sigma BPR. Dengan 115,6 dikurangi 51,88 dikurangi 2, ketemu nilainya 60,79. Kita lanjut ke temperatur drop pada masing-masing efek, di mana kita harus mencari nilai delta T1 dan delta T2. Rumusnya delta T1 adalah 1/U1 dikali sigma delta T per 1/U1 ditambah 1/U2. Kita masukkan nilainya karena tadi kan sudah ketemu tuh. Satunya juga sudah diketahui dari awal. Dan ketemu nilainya itu 2,8. Untuk mencari delta T2 juga sama, cuma diganti. Yang awal kan U1. Nah, kita mencari delta per U2. Kan angkanya juga ketemu nilainya 3. Kita cari kondisi operasi pada masing-masing efek. Jadi
suhu yang masuk. Nah, jadi kita tahu suhu yang masuk itu tiap maka nilai pertama itu TS1 dikurangi delta T1. Ketemu sudah kita hitung juga tadi, ketemu nilainya 88,741. Suhu tim yang masuk itu tadi kan 115,1. Kita ke T2. Suhu T1 itu T1 kita hitung, kita hitung T2 sama dengan 50,532. Steam yang masuk, maka suhu steam yang masuk yaitu kan belum diketahui satu. Suhu yang masuk itu 88,2. Untuk TS3-nya itu rumusnya T2 R2. T2 kan ini udah dihitung juga, R2 ketemu nilainya 50. Selanjutnya kita akan mengetahui diagram efek. Jadi kondisi operasi pada masing-masing efek. Untuk efek 1, TS1-nya atau suhu steam yang masuk itu 115,6. Efek kedua, T2-nya suhu steam untuk evaporator 2 itu 88,1 Celcius. Dan untuk suhu kondensor 50,015. Jadi kita untuk T1-nya itu 88,741 Celcius. 32 Celcius. Kita lanjut ke kapasitas panas tiap efek, di mana nilai CP-nya kita dapat dari example 851. Kita masukkan persamaannya di sini, ketemu. Kita masukkan dulu tadi nilai XF, XL1 dan XL2. Ini 1. Jadi CP-nya untuk XF itu 3,955. Untuk XL1 CP-nya itu 3,791 dan XL2 CP-nya itu 3,05 kilojoule per kilogram Kelvin, di mana kita dapat dari rumus CP yang di atas. Nah, dengan nilai X kita ubah ke ini tiap CP. Kemudian kita mencari nilai entalpi, di mana entalpi H dari berbagai aliran terhadap air pada suhu 0 derajat Celcius sebagai datum diperoleh dari steam table.
Misalkan fx1 TS2 sama dengan 88,291 derajat Celcius, TS1-nya 115,6 derajat Celcius. Maka nilai H1 yaitu entalpinya itu 2657,297 ditambah 1,88 dikali BPR1. BPR1-nya itu 2,45. HS2-nya itu dari mana? Itu dari kita hitung tadi HS2 entalpinya. Ketemu nilai H1-nya. Nilai H1-nya 2661,3 dengan satuan kilojoule per kilogram. Nah, lambda S1 sama dengan HS1 ditambah dikurangi HS1. H kecil S1. H kecil S1. Nah, ini lambda S1 ini rumusnya vapor dikurangi liquid. Nah, vapornya 2699 dan liquidnya 485,02. Ketemu nilainya 2214,88. Selanjutnya kita ke efek 2. Efek 2 TS3 sama dengan 50,02 dan TS2-nya 88,21. Nah, kita masukkan nilainya ketemu dan ketemu nilai H2-nya 2598,096 kilojoule per kilogram. Lambda S2-nya itu sama rumusnya kayak tadi, yaitu vapor dan liquid. Hanya yang membedakan itu angkanya. Karena yang tadi HS1, sedangkan ini HS2. Nilainya ketemu, lambda S2-nya 2287,562. Nah, lanjut kita ke neraca energi tiap efek. Nah, jadi untuk efeknya, karena tadi feed-nya masuk ke evaporator efek 2 dulu, maka baru ke efek 1, maka kita hitung dulu efek 2 ini, baru kita menghitung efek 1. Nah, jadi rumusnya F kali HF ditambah V1 kali lambda S2 sama dengan L1 kali HL1 ditambah V2 kali H2. Nah, ini HF-nya itu didapat dari CPF. F kali HF itu kita jabarkan lagi menjadi F kali CPF kali dalam kurung TF min idantum ditambah V1 kali lambda S2 sama dengan L1 kali CPL T2 min idantum ditambah V2 kali H2. Kita masukkan nilainya ketemu L1-nya
2806,393 kilogram per jam. Nah, nilai V1 yang pertama kan kita hanya nilai V1-nya itu kan rumusnya itu L1 min L2 ketemu 1899,193 kg per jam. Nah, karena untuk V1-nya yang pertama tadi kan kita hanya asumsi. Nah, ternyata setelah dihitung V1 dan V2 itu ternyata tidak sama. Nah, kita lanjut ke menghitung efek 1. Yaitu rumusnya L1 kali HL1 ditambah S kali lambda S2 sama dengan L2 kali HL2 ditambah V1 kali H1. L1-nya L1 dikali CPL1 dalam kurung T2 min identum tambah S kali lambda S1 sama dengan L2 kali CPL2 kali T1 min identum ditambah V1 kali H1. Kita masukkan, ketemu nilai steamnya itu 2149,371 kg per jam. Terakhir, untuk mencari luas area kita harus cari nilai Q dulu pada masing-masing efek. Nah, efek 1 itu Q-nya sama dengan S kali lambda S1 sama dengan kita masukkan nilainya, ketemu 4.769.853 dengan satuan watt, dan efek 2 Q-nya sama dengan S kali lambda S1 lambda S2 kita masukkan nilainya, ketemu 1.366.875,8 watt. Setelah Q-nya ketemu, maka kita mencari luas areanya pada masing-masing efek. Efek 1 untuk mencari luas areanya ini A1 Q1 itu bukan A1 tapi Q1. Nah, jadi Q1 sama dengan rumusnya U1 kali A1 kali delta T1. Nah, dengan Q1 sama dengan A1. Dan A1 sama dengan Q1 per U1 kali delta T1. Kita masukkan nilai Q1, nilai U1, dan nilai delta T1. Ketemu 21,689 untuk nilai luas areanya. Nah, selanjutnya itu nilai Q2. Itu rumusnya juga sama,
yaitu U2 kali A2 kali delta T 2 dengan A2 dengan nilai A2 sama dengan Q2 per U2 kali delta T2. Kita masukkan nilai Q2, nilai U2, dan nilai delta T2. Ketemu nilainya 22,14. Oke, cukup sekian. Dan terima kasih. Maaf jika banyak kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.